Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Stefanus Mulasi Manurung dengan NIM 22087319 dari Prodi Pendidikan Pelatih Olahraga dari Universitas Sri Padang. Saya sini akan menjelaskan sedikit tentang materi kita, yaitu dimensi arousal, tipe-tipe motivasi pengaruh arousal terhadap keterampilan motorik. Baik, langsung saja kita jelaskan materinya. Pertama, yaitu pengertian dimensi arousal. Menurut Winsfrank 2007, gairah adalah perpaduan dari aktivitas fisiologis dan psikologis dalam orang, dan itu mengacu kepada dimensi intensitas motivasi pada momen tertentu. Sedangkan menurut Mehrabian dan Russell, dimensi atau arousal adalah konsep psikologis tentang tingkat perasaan yang sebagian besar diarahkan dengan laporan lisan. Gagasan dari konsep arousal sering disamakan dalam psikologis lingkungan sebagai muatan atau isi. Bisa kita kesimpulan pengertian dari dimensi arousal sebagai berikut. Adalah sebuah gairah dari aktivitas yang dialami seorang melalui dari fisiologisnya dan dari fisiologisnya. Contohnya dari dimensi itu seperti motivasinya dan semangatnya dan perasaan yang telah dia lalui, apa kegiatan yang dia lakukan, dan itu sebagai besar bisa dilaporkan melalui lisan. Dimensi utama dalam konsep arousal. Ada beberapa dimensi utama dalam konsep arousal sebagai berikut. Satu, tingkatan arousal. Level of arousal ini menunjukkan kepada sejauh mana seorang merasa terancam atau aktif pada suatu waktu tertentu. Dua, arah arousal atau direction of arousal. Arah arousal mengacu kepada apakah arousal tersebut bersifat positif atau negatif. Jadi arousal itu memiliki dua arah, yaitu positif dan negatif. Apakah arousal ini bisa membantu atau dukungan untuk positif atau menjadi dukungan yang negatif untuk setiap kegiatan yang akan dilanjutkan. B, yaitu motivasi dan pentingnya motivasi. Menurut Windriar 1990, pengertian motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut Abraham Maslow, pengertian motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan atau tetap, tidak pernah berakhir, bervokasi dan bersifat kompleks, dan hal itu kebanyakan merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. Jadi bisa disimpulkan motivasi itu adalah sebuah dorongan bisa dari internal, dari dalam diri siswa, maupun dari dari guru, teman, dan pelatih. Jadi motivasi itu ada sebuah dorongan dan memberi semangat kepada siswa kita atau atlet kita atau teman kita supaya mereka semangat melakukan kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan nanti ke depannya. Ada komponen motivasi. Ada tiga komponen utama dalam motivasi, yaitu satu, kebutuhan, kedua, dorongan, yang ketiga, tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang dia miliki, yang dia harapkan. Kedua itu dorongan merupakan kekuatan mental yang teoritas pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan.
Tujuan tersebut mengarahkan perilaku dalam ini melakukan belajar. Dari beberapa komponen motivasi ini sangat juga mengaruhi belajar kita. Karena kurangnya kebutuhan maka sedikit menghambat, dan kurangnya dorongan atau motivasi dari teman maka kurangnya semangatnya melakukan aktivitas. Jika tidak ada tujuan maka tidak bermanfaat setiap aktivitas yang atau motivasi itu. Tingkat-tingkat kebutuhan. Satu, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis berkenaan dengan kebutuhan pokok manusia seperti sandang dan panggang dan perumahan. Ya, seperti fisiologis itu kebutuhan kayak kebutuhan pribadi lah. Yang kedua, kebutuhan perasaan aman. Kebutuhan akan rasa aman berkenaan dengan keamanannya bersifat fisik dan fisiologis. Yang ketiga itu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial berkenaan dengan perwujudan berupa diterimanya oleh orang lain, jati diri yang keras, berkesempatan maju, merasakan diikutsertakan, memiliki harga diri. 4. Kebutuhan penghargaan diri. Kebutuhan akan penghargaan diri ada di atas tingkat kebutuhan fisiologis dan keamanan, tetapi di bawah kebutuhan akulturasi diri. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi. Kebutuhan untuk aktualisasi diri berkenaan dengan kebutuhan individu untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan keamanannya. Dorongan, motivasi, dan kebutuhan. Dalam teori motivasi seperti teori dorongan atau drive story atau teori kebutuhan needs-based theory, konsep dorongan dan kebutuhan digunakan untuk menjelaskan mengapa itu bertindak sebagai yang mereka lakukan dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini dapat memotivasi tindakan dan perilaku manusia. Dorongan ini juga sangat mengaruhi dasar tingkat kualitas siswa nanti. Jika dorongan itu tidak memberi motivasi, maka kurangnya semangatnya siswa itu dan dorongan negatif itu atau kurang kena untuk siswa, maka dia tidak akan melakukan aktivitas itu dengan sungguh-sungguh dan tidak semangat. Sedangkan bisa kita memberi dorongan motivasi yang positif, maka siswa kita atau kita akan semakin meningkat melakukan kegiatan itu. Pentingnya motivasi dalam belajar. Berikut ada beberapa hal mengapa motivasi penting dalam belajar. Antara lain, 1. Menyadarkan kedudukan pada belajar, proses hasil dan hasil akhir, tentunya setelah siswa membaca buku bacaan. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar bila dibandingkan dengan teman sebaya. Sebagai ilustrasi, maka terbukti usaha belajarnya belum memadai, maka ia berusaha terus temannya yang belajar dan berhasil. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar sebagai ilustrasi. Setelah ia ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius, terbukti banyak persediaan gurauan misalnya, maka ia akan mengubah perilaku belajar. Yang keempat, membesarkan semangat belajar sebagai ilustrasi, maka ia telah menghabiskan dana belajar dan masih ada adik yang dibiayai orang tua, maka ia berusaha cepat lulus. Yang kelima, mendorong peningkatan diri. Motivasi juga dapat mendorong mengembangkan pribadi dan pertumbuhan individu yang termotivasi sering mencari peluang untuk belajar, berkembang dan meningkatkan diri mereka sendiri. Jenis-jenis motivasi. Ada 2 jenis motivasi.
yaitu motivasi Fishman, motivasi primer, motivasi primer menunjukkan kepada jenis motivasi dasar atau yang muncul sebagai respon terhadap kebutuhan dasar manusia yang esensial. Contohnya kebutuhan ini bersifat fundamental yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan individu. Contoh kayak makanan dan perumahan dan baju-baju dan alat-alat tulis sebagainya jika dia sekolah atau kuliah. Yang kedua itu motivasi sekunder atau motivasi sekunder adalah istilah yang mengacu pada jenis motivasi yang muncul sebagai hasil dari capaian tujuan atau kebutuhan yang lebih tinggi dalam hierarki motivasi. Pengaruh arousal terhadap penampilan motivasi. 1. Optimal arousal level. Teori Yerkes Johnson mengumumkan bahwa ada tingkat arousal optimal yang diperlukan untuk mencapai penampilan motorik terbaik. Arousal yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengurangi kinerja. 2. Efek arousal pada fokus perhatian. Tingkatan arousal juga dapat mengaruhi fokus perhatian individu. Ketika arousal tinggi, individu mungkin lebih cenderung menjadi terlalu waspada atau terlalu gelisah yang dapat mengganggu penampilan motorik yang memerlukan konsentrasi tinggi. 3. Efek arousal pada ketegangan otot. Arousal tinggi dapat menghasilkan ketegangan otot yang berlebih. Ini dapat mengajukan koordinasi dan gerakan halus yang diperlukan dalam beberapa aktivitas motorik. Arousal yang rendah sebaliknya dapat mengakibatkan kelelahan atau kelesutan otot. Keempat itu efek arousal pada motivasi. Arousal yang optimal juga dapat meningkatkan motivasi individu untuk bekerja dengan baik. Arousal yang dapat memberikan dorongan, energi, dan kegilaan yang dibutuhkan untuk berprestasi di level terbaik. Ada beberapa faktor-faktor yang mengaruhi dimensi arousal. 1. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki tingkatan arousal optimal yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki tingkatan arousal optimal yang berbeda. Beberapa orang mungkin cenderung memiliki tingkat arousal yang lebih tinggi, sementara yang lainnya cenderung memiliki tingkat arousal yang lebih rendah. Faktor-faktor ini sepertinya temperamental, kepribadian, dan toleransi terhadap stimulasi dan permainan peran dalam karakteristik ini. Yang kedua itu jenis aktivitas tingkat arousal yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada jenis aktivitasnya. Tingkat arousal yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada jenis aktivitasnya. Aktivitas yang diperlukan fokus perhatian yang tinggi dan diversi seperti memecahkan teka-teki mungkin memerlukan arousal yang lebih rendah, sementara aktivitas yang memerlukan kecepatan daya tahan dan reaksi cepat seperti bermain olahraga mungkin memerlukan arousal yang lebih tinggi. Yang ketiga itu tantangan atau tugas. Tingkatan kesulitan atau tantangan tugas juga dapat mengaruhi tingkatan arousal yang diperlukan. Tugas yang sulit atau memerlukan konsentrasi tinggi. 4. Pengalaman. Pengalaman sebelumnya adalah melakukan suatu aktivitas atau tugas dapat mengaruhi tingkat arousal. Orang yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam suatu aktivitas mungkin lebih nyaman dan dapat mengatur arousal mereka dengan lebih baik daripada yang kurang berpengalaman. 5. Situasi lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial juga dapat mengaruhi tingkatan arousal lingkungan yang berbising.
penuh dengan instruksi atau penuh tekanan sosial mungkin mengaruhi tingkat arousal seorang. Sebaliknya, lingkungan yang tenang dan mendukung dapat membantu mengatur tingkatan arousal. 7. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis atau aspek-aspek fisiologis sepertinya tingkat stres, kafein, obat-obatan, dan kelelahan fisik juga dapat mengaruhi arousal. Misalnya, kafein dapat meningkatkan tingkat arousal, sementara kelelahan fisik dapat menguranginya. Umur. Tingkat arousal yang optimal dapat berubah seiring bertambahnya usia. Anak-anak mungkin memiliki tingkat arousal yang lebih tinggi daripada orang dewasa dalam beberapa situasi. Sekian dari presentasi materi kelima ini. Materi selamat menyaksikan dan terima kasih banyak.